Malam teman-teman semua, lebih cair lagi, saya izin buka dengan pantun ya. Indonesia negara hukum, rakyatnya harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Boleh ini ya, boleh di respon atau tulis di kolom chat ya, kabarnya hari ini atau malam ini gimana teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini udah join nih beberapa teman-teman gitu ya, ada Kak Edi Darmawan, Kak Satria, Kak Imam, Kak Eki Muhammad, dan juga ada Kak Osim Dwi Bajaya. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya. Oke teman-teman, malam hari ini itu malam yang spesial gitu ya, karena di sini kita nanti akan mendapatkan insight baru gitu ya, mendapatkan wawasan yang tentunya ini akan bermanfaat banget bagi teman-teman yang tertarik buat kuliah di Turki. Kenapa? Karena di webinar ini nanti teman-teman bakal mendapatkan suatu insight gimana sih cara buat kuliah di Turki tanpa ada seleksi tes gitu, ada seleksi tes yang semisal seperti IELTS gitu ya, gitu. Tapi di sini nanti akan diberikan tips and triknya nih gitu. Karena ada teman-teman cara biar kita bisa kuliah di Turki lewat jalur berkas tanpa tes gitu. Nah caranya gimana? Nah teman-teman bisa stay di webinar ini sampai selesai nanti. Karena nanti akan di spill oleh narasumber yang bukan kaleng-kaleng lagi nih gitu ya, karena sudah pernah ke Turki, bahkan udah pernah ke kampusnya langsung teman-teman, nanti bakal sharing-sharing bersama kita gitu. Oke, jadi teman-teman kali ini kita nanti akan sharing-sharing sama Kak Aufar gitu ya. Nah, sebelum ke Kak Aufar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amar Rosyad atau biasa disapa Roy dari Global Edu Amanah. Nanti saya akan bersama Kak Aufar, saya akan bertanya ke Kak Aufar ya, kira-kira gimana sih pengalaman beliau gitu kemarin sudah pernah ke Turki, bahkan ke kampus, salah satu kampus gitu ya, nanti akan di-sharing-sharing ke teman-teman semua, cara bisa kuliah di Turki tanpa tes gitu. Oke, nah kebetulan Kak Aufar udah ada di tengah-tengah kita, saya izin menyapa Kak Aufar. Halo Kak Aufar, Halo, apakah merhaba, sudah Arkadaslar, teman-teman semua. Suara saya sudah Kak terdengar baik, Kak Roy. nih? Ya, Suara saya sudah kenapa Kak terdengar Aufar? dengan jelas. Oke, aman-aman Kak Aufar. Baik. Oke, Kak Aufar gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga Kak Roy juga sehat. Teman-teman pun juga sehat semua ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oh ya Kak Aufar, mumpung masih suasana Syawal nih, ingin mengucapkan juga ke Kak Aufar dan juga ke teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, Kak Aufar sekarang posnya di mana nih? Lagi di Turki apa lagi di mana nih? Saya ada di Indonesia, Kak Roy. Tapi masih Oke, berhubungan lagi sama di teman-teman di Turki pastinya. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini nanti bisa sharing-sharing nih. Karena dengar-dengar udah pernah ke Turki ya, Kak ya? Hmm. Ya, Alhamdulillah, Kak Roy. Oke, Semoga kita semua nanti bisa ke Turki bareng-bareng ya. amin, amin, amin. Semoga nih teman-teman yang ada di room ini bisa memudahkan untuk bisa berangkat ke Turki gitu ya. Entah itu nanti ingin liburan kah atau mungkin bahkan bisa kuliah di sana seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya, mungkin Kak Aufar, ini teman-teman di sini barangkali ada yang belum kenal nih sama Kak Aufar. Boleh dong Kak Aufar sedikit untuk perkenalan, karena tak kenal maka tak aruf atau kenalan. Boleh dong Baik. Kak Aufar ke teman-teman. Baik, terima kasih Kak Roy. Halo, merhaba Kak Daslar, teman-teman semua. Saya Aufar dari Global 2 Mana, temannya Kak Roy. Saya alhamdulillah kurang lebih sudah 6 tahun ya membersamai teman-teman Indonesia untuk bisa menjadi bagian keberhasilan teman-teman Indonesia yang udah kuliah di Turki. Jadi tugas saya sebagai bagian-bagian kecil aja nih ya, kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk menjadi keberhasilan teman-teman yang akhirnya um, menceritakan kuliah di kampus-kampus di Turki nih Karo, alhamdulillah. Nah, selama 6 tahun ini saya membantu ya mulai dari
persiapan di Indonesia ya, persiapan pemberkasan, persiapan ujian, persiapan bahasa, sekaligus setelah udah siap tuh nanti berangkat dan akhirnya sampai di Turki untuk mempersiapkan banyak hal ya, mulai dari daftar ulang ke kampus, tempat tinggal dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah saya sudah tergabung di Global 2 Mana kurang lebih pengalaman 6 tahun ke berbagai kampus di Turki juga, karena sebagai konsultan pendidikan ya di Yes. Global 2 Mana. Wah, keren, keren, keren. Tadi berarti Kak Over udah sangat berpengalaman banget gitu ya, udah pernah ngebantu dari pengurusan berkas-berkas administrasi sampai ada bimbelnya gitu ya, bimbel bahasa, bimbel persiapan YOS, sampai ikut serta untuk memberangkatkan, bahkan pernah mendampingi langsung ke sana gitu ya Kak Over ya. Nanti mungkin boleh nih kita gali-gali gitu ya, gimana Kak Over pengalamannya di sana, karena tentunya kita semua barangkali nggak semuanya nih udah bisa ke Turki gitu. Bahkan saya sendiri pun itu belum pernah ke Turki, dan harapannya suatu saat bisa ke sana dan foto di depan Hagia Sophia gitu ya, biar kayak Kak Aufar gitu. Oke, sip, sip, sip. Oke Kak Aufar, mungkin di sini nanti saya izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan gitu ya Kak Aufar ya. Mungkin pertanyaan ini akan mewakili teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau nanya, boleh banget gitu ya, nanti bisa raise hand, bisa nanya langsung ke Kak Aufar seperti itu. Nah, jadi mungkin di awal ini saya mau nanya pertanyaan yang ini lebih umum gitu ya, ataupun general kayak gitu. Nah, seperti yang udah saya sampaikan tadi kan ya, setahu saya Kak Aufar udah pernah ke Turki gitu ya. Nah, boleh dong Kak Aufar bisa diceritain gimana dulu Kak Aufar itu bisa ke Turki, gimana perasaannya, dan gimana sih kondisi di sana itu? Baik, betul banget, Kara, terima kasih. Jadi karena salah satu amanah saya ya tugas saya mendampingi teman-teman mahasiswa untuk kuliah di Turki. Jadi ketika menapakkan kaki di Turki itu ya seperti hal yang sama-sama kita tahu ya, di mana Turki itu adalah satu negara dua benua ya, ada benua Eropa maupun benua Asia, yang dimana letak Turki itu pun juga di hubnya dunia gitu ya, pertemuan berbagai benua. Maka dari itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari negara lain itu berkuliah juga di negara Turki, membuat standarisasi pendidikan di Turki itu dengan standar internasional. Nah, jadi cocok banget buat teman-teman ya mencari kampus berstandar internasional, tujuannya adalah Turki. Sisi lain, alhamdulillah waktu itu saya menginjak kakinya di musim dingin, Karoy. Jadi ngerasain salju juga, teman-teman. Nah, jadi di Turki itu ada 4 musim ya. Salah satunya musim dingin, yang dimana tuh di berbagai wilayah Turki itu dapat tuh saljunya. Walaupun nggak semuanya, tapi dinginnya sama teman-teman ya. Tapi waktu itu Istanbul lagi kena saljunya. Jadi waktu ke Istanbul, ke Ankara, ke Bandirma, terus ke beberapa kota di negara Turki itu sama tuh musim salju. Itu buat pengalaman pribadi juga ya, karena waktu itu saya pun juga perdana ke negara Eropa. Ya kalau negara lain pun pernah, tapi ke negara Eropa perdana ngerasain salju juga teman-teman. Jadi itu motivasi saya juga tuh uh, bonus ya mendampingi teman-teman kuliah di Turki, sekaligus ketemu momen-momen perdana ya di kehidupan. Nah, seperti itu Kak Roy. Jadi nuansanya pun juga nuansa, karena masyarakatnya 90% adalah muslim, jadi nuansanya multikultural juga ya. Kalau teman-teman Indonesia, saya yakin udah biasa ditemui masyarakat yang multikultural ya. Jadi nggak terlalu kaget ya, shock culture-nya terkait perbedaan masyarakat tuh juga udah biasa, kita kan di Indonesia ya, seperti itu. Dan mudah banget untuk uh, menemukan tempat-tempat ibadah seperti masjid gitu ya. Masjid yang besar saat itu di Turki yang saya kunjungi itu adalah Hagia Sophia. Setelah itu juga ada Blue Mosque ya, seberang-seberangan, karena Hagia Sophia udah jadi masjid ya. Setelah itu juga ketika ke Bursa ada Grand Mosque juga di Bursa. Nah, jadi banyak banget pentinggan-pentinggan sejarah Muslim di Turki, Karo, seperti itu. Jadi itu membuat ya, yang saya simpulkan tuh kayak membuat mahasiswa kita tuh betah di Turki. Nah, karena
nuansanya, terus juga culture masyarakatnya, maupun juga cerita-cerita setiap kotanya itu ada seperti itu kan. Jadi kalau cuman traveling ke Turki kayak sayang, mendingan kuliah sekalian Kak Roy. Karena kan kuliah kan 5 tahun ya, kalau travel cuma berapa tahun doang gitu kan. Nah seperti itu. Terus kampus-kampus yang saya kunjungi juga rutin gitu ya ke kampus. Salah satunya nih yang kita bakal dalemin ya pada malam hari ini Kak Roy adalah kampus Bandirma University. Nah Bandirma University itu kurang lebih 2 jam dari kota Istanbul ya, 1 jam dari kota Bursa teman-teman. Jadi memang kotanya itu sebagai support sistem di kota-kota besar di Turki. Jadi dan banyak banget deh kampus-kampus lainnya seperti itu Kak Roy. Oke, wah, luar biasa banget gitu ya. Alhamdulillah saya jadi ngebayangin gitu Kak, karena dengar tadi. Karena memang sebelumnya juga saya pernah ada pengalaman nulis artikel gitu ya, nulis artikel tentang tempat-tempat wisata di Turki, tempat-tempat bersejarah, itu ngelihat foto-fotonya aja kayak ngerasa deket gitu. Jadi kayak ada sensasinya sendiri gitu. Ya semoga aja nanti bisa nyusul ke Aufar, bisa setidaknya pernah sekali lah gitu ya seumur hidup ke Turki. Dan teman-teman di sini juga semoga nanti bisa ada kesempatan juga ke Turki gitu ya, setidaknya bisa sekali gitu. Oke, tadi Kak Aufar sempat mention salah satu kampus yang Kak Aufar kunjungi itu ada Bandirma University. Nah, itu kan tadi juga udah di spill juga ya, itu ada di salah satu kota di Turki gitu, kota Bandirma. Nah, kalau menurut Kak Aufar sendiri, first impression-nya ketika Kak Aufar sampai di kota Bandirma itu gimana sih Kak? Jadi menariknya itu Bandirma itu kota yang tadi ya dekat dekat dengan kota-kota besar di Turki. Kalau dalam regional itu Bandirma itu masuk ke provinsi ya. Kalau menyebutnya provinsi ataupun regional Balıkesir. Nah, di mana Balıkesir ini salah satu regional atau provinsi yang mendukung perekonomian di Turki. Sisi lain Bandirma pun kotanya itu kota yang memang mensupport perekonomian di Turki. Seperti itu, Kak Roy. Nah, untuk kampusnya pun juga benar-benar itu terletak di tengah-tengah kota Bandirma ya. Jadi ketika kita ingin nih, misalnya ketika kuliah di Bandirma University, ingin refreshing ke Istanbul, itu nggak jauh karena dekat dengan pelabuhan ferinya. Sisi lain ketika kita tinggal di kota Bandirma pun itu dekat dengan banyak hal gitu ya. Jadi uh, kendaraan umumnya itu sudah terintegrasi ya, entah itu di dalam kota Bandirma itu sendiri ya, maupun ke luar kota Bandirma. Jadi saya simpulkan tuh nyaman banget di Bandirma, mulai dari integrasi antara transportasinya, sekaligus juga culture-nya juga uh, sudah banyak juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana ya. Mungkin hari ini teman-teman pengen kuliah di Turki, tapi ada nggak sih mahasiswa Indonesia-nya banyak nggak sih gitu ya? Kalau di Bandirma sih seimbang sih ya, nggak terlalu ramai maupun nggak terlalu sepi. Jadi uh, cocok buat teman-teman yang pengen ke Turki, ada teman Indonesianya, ada di Bandirma, tapi nggak terlalu ramai pun juga di Bandirma pun cocok seperti itu. Nah itu kalau dari segi transportasi. Kalau dari segi kampusnya ya, Kak Roy ya, di mana saya juga sering juga ngebawa pimpinan-pimpinan kampus Bandirma University di Indonesia, berkeliling-keliling di Indonesia. Mereka bilang di mana kampus Bandirma ini adalah kampus yang sudah bekerja sama dengan 200 universitas di Eropa dengan program Erasmusnya. Jadi nanti teman-teman ketika kuliah di Bandirma itu bisa mendapatkan kesempatan kuliah studi exchange ya, pertukaran pelajar ke kampus-kampus Eropa lainnya. Nah, jadi Bandirma ini sudah kerjasama dengan 200 kampus di Eropa. Nah, itu membuka peluang menambah pengalaman teman-teman ya ketika kuliah di Bandirma, tapi juga berpeluang kuliah di negara Eropa lainnya seperti itu. Nah, yang menariknya nih Kak, tadi kalau teman-teman di awal tuh yang nonton video profil Bandirma ya, di awal nanti kita setel lagi deh, gimana paling seru tuh di perpustakaannya. Jadi perpustakaannya itu tuh lengkap banget gitu ya dengan buku-bukunya, artikel-artikel jurnalnya, plus five-nya itu bener-bener kayak di kantor Google kalau menurut saya. Jadi Gen Z banget gitu ya. Karena memang kampus Bandirma ini infrastrukturnya baru banget teman-teman ya. Baru, jadi teknologi-teknologi di kampus tersebut pun juga up to date gitu ya. Jadi
eh, cocok banget buat teman-teman yang berkuliah gitu ya, teman-teman Gen Z khususnya di kampus Bandirma University Kak Roy. Oke, wah luar biasa. Berarti tadi fasilitasnya udah lengkap banget gitu ya, bahkan termasuk kampus yang masih fresh gitu ya. Kalau dari lingkungannya sendiri gimana Kak, lingkungan di kampus Bandirmanya itu Kak? Betul. Jadi kalau untuk lingkungan kampusnya nuansanya Eropa, Kak Roy ya. Sisi lain walaupun memang letak geografis Bandirma itu di Asianya Turki, tapi memang nuansanya itu nuansa Eropa. Jadi ketika kami ke sana itu kurang lebih 10% mahasiswa di kelasnya itu adalah mahasiswa asing. Jadi nanti ketika kita kuliah di Bandirma itu nggak hanya bersama orang-orang Turki aja ya, tapi dari berbagai negara lain, misalnya kayak negara Timur Tengah, negara Afrika, negara Asia maupun negara Eropa. Jadi nanti dalam kelas itu kalian tuh bakal bertemu banyak banget mahasiswa dari negara selain Turki. Wah, itu lagi-lagi menambah wawasan dan kita pun juga bangga ya ketika kita membawa nama baik Indonesia gitu ya ke lingkungan-lingkungan global seperti itu. Nah, karena apa? Karena nanti ketika beberapa tahun sekali tuh ya, entah itu event-event besar, event-event kenegaraan tuh, kita sering tampil tuh, ya teman-teman mahasiswa Indonesia tuh tampil membawakan atribut-atribut Indonesia, misalnya kayak tari, ataupun bela dirinya, ataupun atribut-atribut Indonesia, dan akhirnya tuh bangga deh. Di mana bangganya itu karena Indonesia itu multi culture juga ya, uh, nuansanya meriah seperti itu. Wah, keren-keren. Berarti kita bisa jadi duta Indonesia di sana gitu ya. Kita ngenalin budaya Indonesia di depan teman-teman mahasiswa yang itu ternyata nggak cuma mahasiswa Turki aja, tapi mahasiswa yang campur gitu ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa Eropa juga kayak gitu. Wah, keren banget, itu pengalaman yang nggak bakal dilupakan gitu pasti kalau bisa kuliah di sana. Oke. Nah, kalau dari sisi mahasiswa Indonesianya gitu Kak, karena kan setahu saya gitu ya, Kak Ovar ke sana juga ketemu nih sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Bandung University. Nah, kira-kira teman-teman di sana itu gimana Kak? Apakah nyaman atau gimana tuh kemarin ketika Kak Ovar ketemu sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Bandirma? Jadi benar kalau karena tadi pengalaman saya 6 tahun ngebawa mahasiswa Indonesia ke Turki gitu ya. Jadi memang udah banyak banget mahasiswa Indonesia yang ada di Banjarmasin University ya dari berbagai daerah, mulai dari teman-teman di Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jakarta itu sendiri, dari Lampung itu banyak banget. Jadi saya yakin ketika teman-teman Indonesia yang ada di Banjarmasin University itu udah banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, dari situlah akhirnya kita kebentuk tuh gitu ya, kebentuk silaturahminya. Sisi lain juga di setiap kota maupun negara ya, setiap kota maupun negara itu kan ada namanya Persatuan Pelajar Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, di mana tuh kan PP itu adalah organisasi internasional memiliki legalitas ya. Jadi teman-teman nanti ketika kuliah dimanapun negaranya, di Turki pun juga berbagai kota, terkhususnya di kota Bandirma tuh ada tuh PPI-nya tuh, Persatuan Pelajar Indonesia di kota Bandirma. Nah, teman-teman nanti bisa berpeluang juga masuk ke organisasi mahasiswa internasional tersebut. Kalau ataupun dari lembaga juga dari Global 2 manapun juga nanti kita akan buat forum ya, forum mahasiswa Turki itu juga dari internal dari Global 2 mana. Seperti itu Kak Bro. Jadi intinya multicultural gitu ya. Kalian juga mau aktif di lembaga organisasi internasional mahasiswa ada, ataupun lembaga internasional yang memang isinya orang Indonesia pun juga ada. Jadi nggak kesepian sih ketika kita kuliah di Banjarmasin University. Seperti itu. Ya, siap, siap. Jadi nggak ada kekhawatiran di sana nanti bakal sendirian gitu ya Kak ya, karena ternyata ada forumnya gitu, forum yang sama-sama mahasiswa Indonesia gitu, ada PPI, ada juga FMIT gitu ya, dan lain sebagainya di sana. Teman-teman nggak perlu khawatir nggak ketemu sama mahasiswa yang asal Indonesia juga gitu ya, karena banyak banget forum di sana gitu. Oke, nah saya jadi penasaran nggak, pengen tahu gitu, di antara banyak negara-negara di dunia gitu ya, apalagi di Eropa kan negara-negaranya
pendidikannya maju gitu ya. Menurut kakak sendiri, kenapa sih kita perlu jadiin Turki itu jadi opsi untuk melanjutkan pendidikan gitu kak? Saya izin Kak Roy supaya nanti kita sama-sama ingat ya supaya tervisualisasi juga. Saya izin bantu ngebuka salah satu websitenya Global 2 Manah ya, di mana kuliah di turki.co.id teman-teman ya. Ini Kak Roy, tadi ada pertanyaan kan dari Kak Roy, kenapa sih harus sejarah Turki ya Kak Roy ya, supaya ini tergambar nih di gambaran teman-teman. Nah, sudah terlihat Kak Roy? Sudah Sudah terlihat? kak, sudah. Oke. Nah, ini ada beberapa poin ya, antara ini adalah hasil pengalaman saya, sisi lain juga testimoni dari teman-teman yang sudah lama kuliah di Turki ya, di mana yang satu tadi ya, Turki itu memiliki standar pendidikan Eropa. Ya teman-teman, ini juga bisa dibuka ya di kuliah di turki.co.id. Jadi kita ada dua website ya, di global.eduamanah.com sama websitenya kuliah di turki.co.id, sama aja teman-teman ya. Tapi yang lengkap di kuliah di turki.co.id ya, dimana tadi ya standar pendidikan Eropa di Turki itu menganut sistem Bologna proses Karoy, dimana sistem ini menyetarakan pendidikan-pendidikan kampus di negara Eropa termasuk Turki. Jadi mereka mengklaim Turki itu standar pendidikan itu sesuai dengan standar pendidikan negara-negara Eropa lainnya seperti kayak Jerman ya, kayak France misalnya, ataupun kayak Belanda dan lain-lainnya seperti itu. Dan tadi ya ada namanya European Credit Transfer and Accumulation System. Nah ini tadi saya bilang teman-teman nanti ketika kuliah di Turki bisa loh student exchange ke negara Eropa lainnya. Nanti SKS-nya ya, kalau di Indonesia SKS itu bisa di kredit ditransfer ya, kreditnya bisa ditransfer teman-teman. Ya SKS-nya bisa ditransfer, diakumulasikan ke kampus di Turki. Jadi teman-teman nanti udah kuliah S1 di kampus Bandirman University gitu, tapi kuliah juga di kampus di negara Eropa lainnya seperti itu. Plus tadi ya 10% mahasiswa di kampus Turki pasti mahasiswa asing. Satu. Yang kedua, peluang masuknya mudah. Nah, untuk mahasiswa internasional seperti kita nih teman-teman. Jadi Global 2 Manah ini kita sudah kerjasama dengan beberapa kampus di Turki. Nah, jadi seperti judul webinar pada malam hari ini, dijamin masuk. Jadi kita ada kerjasama dengan kampus, terkhusus kampus Bandirma University ya. Nah, kalian nanti bisa masuk dengan kuota khusus yang sudah disediakan untuk Global 2 Manah teman-teman. Nah, menariknya ini ada juga jalur tanpa tes ya. Jalur berkas melampirkan nilai ijazah. Alhamdulillah teman-teman tahun-tahun sebelumnya sudah banyak yang masuk menggunakan jalur bersama Global 2 Manah. Nah, ini penting teman-teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih akhirnya Turki teman-teman ya? Karena peluang karir dan relasi internasional. Seperti itu. Ya. Ijazah lulusan Turki itu bisa dipakai di berbagai negara di Eropa ya, ataupun ketika kalian balik ke negara Indonesia. Karena apa? Karena ijazahnya itu dari kampus-kampus negeri teman-teman seperti itu. Nah selanjutnya adalah ada selanjutnya adalah untuk masuk ke PTN Turki itu ada tanpa tes bahasa asing ya. Jadi hari ini teman-teman misalnya hari ini khawatir Alvar bahasa Inggris saya kurang bagus nih atau bahasa Arabnya, jangan khawatir. Karena apa? Karena untuk masuk ke PTN Turki itu tanpa tes bahasa asing. Lingkungannya indah, aman, dan nyaman. Ya sama-sama kita ketahuin ya. Nanti juga boleh lagi nih setel lagi Kak video profil di kampus Bandirma University. Setelah itu mayoritas beragama Islam dan biaya terjangkau. Ya biaya kuliah terjangkau, range-nya 4 sampai 6 juta per semester. Plus biaya hidupnya pun juga terjangkau Kak Roy. Wah, ternyata alasannya banyak juga gitu ya kak ya. Ini bisa jadi penguat gitu ya. Bahkan di sini yang sering dikhawatirkan gitu ya, termasuk saya sendiri kalau kepikiran kuliah ke luar negeri, yang dikhawatirkan itu terkait biaya gitu, baik itu biaya kuliah ataupun biaya hidup. Takutnya kan mahal gitu ya, dan ternyata di Turki nggak jauh beda sama di Indonesia gitu ya. Masya Allah banget lah ini ya teman-teman ya. Dan juga standarnya standar Eropa pula gitu kan, suatu
hal yang luar biasa gitu ya. Kapan lagi bisa kuliah di kampus atau di negara yang pendidikannya itu setara Eropa, tapi biaya hidup dan biaya kuliahnya itu kurang lebih sama kayak di Indonesia. Itu kan spesial banget gitu ya Kak Opar ya. Oke. Nah ini mungkin saya dinanya yang lebih spesifik nih Kak. Kalau tadi kan kenapa sih milih Turki dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Nah kalau sekarang, kalau di Turki itu kan banyak kota-kota ya Kak ya. Ada Istanbul, ada Sakarya, Ankara, dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk tadi Bandirma. Nah karena tadi yang mau kita dalam itu Bandirma, saya mau nanya Kak, kenapa sih kita perlu mempertimbangkan Bandirma nih untuk jadi tujuan kita gitu Kak. Kira-kira menurut Kak Over gimana Kak? Menarik banget nih. Jadi terakhir tuh ketika saya ke Turki itu saya paling lama uh, stay-nya di Bandirma nih Karo. Jadi memang paling enak. Nah, saya juga udah siapin nih teman-teman ya. Teman-teman silakan berkunjung ke kuliahturki.co.id. Nah, di bagian sini nih teman-teman ya. Bagian kuliah Turki masuk. Nah, ini nanti juga ada info tentang Bandirma University. Nah, kalau saya pribadi tuh kalau ngomongin kota Bandirma ya, itu memang kotanya itu nuansanya nuansa uh, pantai. Jadi pantai itu dekat dengan kota. Jadi biasa itu hobi teman-teman yang lagi kuliah di Bandirma itu hobinya mancing Karo. Seperti itu ya. Hobinya mancing. Nanti kita sambil sembari buka ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya jarak dari kota Bandirma ke beberapa kota besar itu sangat dekat seperti itu. Ya, jadi membuat itu mereka belajarnya di Bandirma gitu ya. Tapi berakhir pekan ya Sabtu Minggunya itu kalau mau ketemu teman-teman di selain kota Bandirma ya di Istanbul, di Bursa itu dekat seperti itu. Dan aksesnya bisa lewat jalur darat maupun jalur laut seperti itu ya. Seperti itu. Jadi uh, banyak alternatif transportasi menuju ke Bandirma. Buat orang tua, ayah bunda yang ingin menjenguk misalnya ya, samperin tuh putra putrinya itu juga dekat dengan Istanbul seperti itu dekat. Nah ini saya izin share screen lagi, Kak Roy. Ya, terlihat di kampus Banjarma University. Nah di Banjarma University pun juga lengkap banget nih. Ya lengkap mulai dari fasilitasnya maupun dari fakultas-fakultasnya seperti itu. Nah, di mana kurang lebih Bandirma itu ya tadi kampus yang berlokasi di Bandirma, kota Bandirma ya Balıkesir, dekat dengan kota Bursa, Istanbul maupun Çanakkale. Kurang lebih 1 sampai 2 jam ya dari lautnya Istanbul atau dari jalur darat seperti itu. Dan sebagai kota pendukung karena banyak banget kegiatan-kegiatan perekonomian yang terjadi di Bandirma teman-teman seperti itu. Ya, Bandirma ini memiliki public health center sekaligus sport center. Jadi Bandirma ini punya lapangan indoor maupun outdoor ya. Sekaligus yang terbaru itu adalah mereka punya laboratorium e-sport Karoy. Seperti jadi teman-teman yang mau punya bergabung di klub e-sportnya, e-sport itu bisa banget. Seperti kan sekarang lagi ngetren ya, lagi happening kegiatan-kegiatan e-sport seperti itu. Nah, dan Bandirma ini pun juga dekat dengan rumah sakit ya, rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit pemerintah karena 3 menit kurang lebih di depannya sih kalau saya kemarin tuh dari apartemen salah satu mahasiswa turun ke kampusnya itu seberangnya itu adalah rumah sakit. Jadi teman-teman kalau ngomongin kesehatan itu insya Allah aman karena Bandirma itu dekat dengan rumah sakit. Dan di Bandirma ini memiliki 55 student club ya yang menarik dan bisa diikutin oleh teman-teman mulai dari basket ya dari olahraga ataupun dari seni dan lain-lainnya ya. Dan tadi saya informasikan tuh ternyata banyak banget mahasiswa yang sudah bergabung menjadi mahasiswa Bandirma University, kurang lebih ada 13.500 mahasiswa dan 1.000-nya itu adalah mahasiswa internasional dari berbagai macam negara. Ya, dan tadi sudah saya bilang bekerjasama dengan 200 kampus di Turki. Nah itu Kak Roy ya. Seperti itu. Dan menariknya di Bandirma ini banyak banget berapa fakultas ya, 9 fakultas,
untuk program S1 ini baru fakultasnya aja. Nanti di bawah kita semua bisa lihat jurusannya ya. 9 fakultasnya ada fakultas maritim tadi ya. Keren di Bandirma ini ada fakultas maritim. Jadi karena kampusnya itu dekat dengan laut ya, kotanya dekat dengan laut, jadi ada fakultas, ada kampus tuh yang praktiknya dekat dengan laut. Jadi banyak banget fakultas maritimnya. Setelah itu ekonomi administrasi sains ya, ilmu ekonomi dan administrasi, ilmu sosial, teknik ya, kesehatan, olahraga dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan share tentang ininya jurusannya teman-teman ya. Nah, daftar jurusan di Bandirma. Nah, tadi kan di awal dibilang ya, kurang lebih biaya SPP-nya itu range-nya 4 sampai 6 juta per semester di Bandirma University ya. Nah, ini beberapa fakultas yang ada di Bandirma, teman-teman. Ya, maritim yang biasanya banyaknya ya. Kemarin teman-teman yang terdaftar di Bandirma ini keterima di, nah ini ada nih, yang tahun lalu nih yang keterima. Ya, mulai dari yang di jurusan hubungan internasional, graphic design, manajemen, dan lain-lainnya banyak banget. Nah ini dan kerennya itu jurusannya jurusan favorit juga teman-teman yang kuliah di Turki ya. Teman-teman Indonesia biasanya kan minatnya di berbagai jurusan. Nah ini cocok nih, mulai dari engineering maupun yang lain-lainnya kalau seperti itu. Nah, ini kemarin ada foto juga bareng sama pimpinannya ya. Nah ini teman-teman yang udah lulus nih di Bandirma University. Nah semoga tahun ini nih sedang buka ya Global 2 Mana, teman-teman bisa join di kampus Bandirma University. Seperti itu Kak Roy. Amin, amin, amin. Wah, Masya Allah, luar biasa. Tadi sangat lengkap gitu ya, dari sisi jurusan, fakultas, dan bahkan klub-klubnya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ekstrovert gitu ya, suka mengeksplorasi, itu pasti cocok banget gitu ya untuk kuliah di Bandirma ini. Gitu. Tadi juga udah di-spill biaya kuliahnya itu ternyata nggak jauh beda teman-teman dari PTN di Indonesia gitu. Berkisar 4 sampai 6 juta gitu ya, menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Itu masih terbilang terjangkau gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, Kak Ufar, saya jadi mau nanya nih, ini mungkin bisa mewakili pertanyaan dari para orang tua nih Kak Ufar nih yang nanti mungkin putra putrinya itu berminat untuk kuliah di luar negeri kayak gitu. Ini kan tadi udah sempat di-spill juga tapi mau nanya lebih jelasnya gitu Kak. Nah, kalau di Bandirma sendiri itu biaya hidupnya gimana sih Kak gitu? Kira-kira dari sisi makannya atau mungkin transportasinya tadi ya gitu. Oke. Nah, untuk informasi biaya hidup tuh kita menginformasikan tuh ya. Kalau coba tadi sempat lihat di videonya gitu ya. Sempat lihat di videonya itu ketika kita di apartemen kita mau menuju kampus Bandirma, teman-teman bisa tuh naik ini ya, naik bis ya, seperti itu. Nah ini ada Kak Aldian, ya Kak Aldian juga salah satu mahasiswa kita gitu ya, tim kita juga di Turki. Itu untuk masuk ke naik bisnya itu nggak sampai, kalau di Jakarta kan 3,5 ya, gitu ya. Nah ini kurang lebih sama teman-teman. Seperti ini nanti teman-teman silakan bisa cek di sini. I don't want to go to school tomorrow. Nah, jadi kalau saya simpulkan itu kurang lebih per bulan ya sudah masuk, termasuk transport, termasuk makan, tempat tinggal, itu range-nya ya nggak jauh beda dengan ketika kita tinggal di kota-kota besar di Indonesia, teman-teman. Itu banyak banget yang ngasih testimoni kayak gitu. Jadi per bulannya itu 4 sampai 6 juta per bulan ya. Udah makan, tempat tinggal dan transport Karoy seperti itu. Jadi banyak yang di bawah banyak banget, yang di atas juga banyak banget. Itu dikembalikan ke lifestyle, gaya hidup dari para mahasiswa seperti itu Karoy. Tapi kalau kita nih yang normal-normal aja gitu ya, cukup kok 4 sampai 6 juta per bulan ya, ibarat kayak kita ngekos di luar kota. Jadi teman-teman yang teman-teman daerah misalnya keterima di Pulau Jawa, di kota besar di Pulau Jawa, kurang lebih saya yakin sama
Ya ketika kita hitung itu tuh biaya per bulannya 4 sampai 6 juta itu udah sama teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang bilang tuh biasa dari teman-teman Sulawesi, dari Makassar, cover saya dibandingkan kuliah di Pulau Jawa misalnya udah sekali aja berangkat ke Turki terbangnya deh, karena kurang lebih biaya hidupnya sama Kak Roy, seperti itu. Jadi teman-teman bisa dalamin lagi nih di vlognya Kak Aldian ya, Mas Sobadirma, di website kuliah di turki.co.id. Linknya udah saya kasih di dalam chat teman-teman. Seperti itu Kak Roy. Oke, wah mantep banget itu ya, ternyata terjawab sudah kekhawatirannya gitu ya, bahwa kuliah di sana pun biaya hidupnya nggak jauh beda nih sama di kota-kota besar di Indonesia kayak gitu ya, kalau ya dari sisi makannya, transportasinya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah mungkin di sini teman-teman barangkali ada yang mau nanya langsung ke Over, boleh banget nih, biar yang nanya bukan saya terus gitu ya, barangkali teman-teman ada yang mau nanya juga, penasaran, boleh banget. Di sini ada Kak Satria, Kak Imam, ya, terus juga ada Kak Egi, Kak Edi, dan juga Kak Bilkis, ya. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya Kak, boleh untuk raise hand atau juga lewat chat juga boleh kalau misalkan malu. Gitu. Nah, kalau misalkan memang belum ada, nanti coba saya wakilkan lagi kayak gitu ya, sembari nanti nunggu teman-teman yang mau nanya, baik itu melalui langsung ataupun diketik gitu. Oke, boleh ditunggu nih, ada nggak nih teman-teman? Kak Satria, Kak Imam, Kak Egi, Kak Edi, dan juga Kak Bilkis. Mungkin teman-teman tadi udah cukup jelas gitu ya, dengerin penjelasan dari Kak Aufar yang sangat komprehensif. Oh, oke. Makanya Kak, nih dari Kak Satria nih. Kak Satria bisa on mic nggak Kak Satria? Atau lagi ada kendala? Ini pertanyaannya menarik nih terkait sistem pendidikan di Turki. Oke, oke. Oke, ini ada dua pertanyaan ya dari Kak Satria sama Kak Egi. Oke, boleh. Oke, sip. Silakan Kak Satria. Boleh nanya langsung aja nih, kita saling kenalan juga nih. Silakan. Pertama, kenalin saya Satria. Halo Kak Satria. Kak, basic ini. Jadi pakai chat aja bisa nggak? Gimana Kak Satria? Eh, jadi di Turki itu nanti kita pas lulusnya, pas semester mau udah habis, ada skripsi nggak Kak? Oke, saya izin jawab ya karena langsung ya. Jadi tuh di Turki itu memang ada dua pilihan, ada yang tesis maupun non tesis ya. Mereka nyebut skripsi kadang-kadang tuh tesis maupun non tesis. Jadi memang ada pilihan, nanti tinggal kasih pilih nih mau yang tesis maupun non tesis. Itu satu. Terus yang kedua, tesis pun di sana ya, skripsi di sana pun juga ada batasan halaman Kak Satria. Jadi nggak perlu berlembar-lembar seperti di Indonesia yang saya alami nih di program S1 maupun S2 di Indonesia tuh bertebel-tebel gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak buat jurnal Kak Satria. Nanti Kak Satria penelitian, nanti ada batas halamannya nggak boleh lebih dari berapa halaman. Jadi tipis-tipis itu pun kalau mau ngambil yang uh, ada skripsinya ya. Tapi ada juga pilihan yang tidak ada ininya, tesisnya atau skripsinya Kak Satria. Jadi bisa dipilih juga seperti itu. Ya walaupun memang nanti kalau yang non tesis biasanya memang yang pengen udah berkarir aja gitu ya, nggak lanjut program S2 maupun S3 gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman yang mau ikut program S2 S3, saran terbaik dari saya adalah ngambil yang skripsian yang ada tesisnya, yang ada skripsinya agar nanti bisa lanjut ke S2 maupun ke S3. Karena biasanya kalau kamu mau lanjut S2 S3 itu ditanya tuh penelitian sebelumnya itu apa. Nah, biasanya kalau mau ngambil S2 S3 ada tesis. Tapi kalau mau udah cukup S1 aja, saya jadi punya perusahaan, papa saya, mama saya gitu kan ya misalnya. Nah, udah S1 aja tanpa tesis tuh bisa banget Kak Satria seperti itu. Kak Satria dari mana? Lokasinya, tinggalnya? Dari Aceh ya.
Dari Aceh. Wah, Aceh tuh identik banget dengan Turki ya, Karo ya. Eh, daerah Aceh. Udah kelas berapa, Kak Satria? Kalau sekarang kelas 11, mau naik kelas 12. Oke, persiapin. Karo ya, mumpung saya inget nih, tadi kan ngomongin kelas 11, kelas 12, gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang hari ini kelas 11, alhamdulillah bisa temu saya, temu Karo, ketemu Global 2 mana, karena biasanya audiens-audiens kita nih tahun depannya jadi narasumber gantiin temen kita ya Karo ya. Jadi saya sering banget ketemu audiens kita tuh awalnya kayak kita nih dengerin tahun depannya jadi narasumber karena nanti kita undang jadi mahasiswa. Itu satu, aminin dulu aja ya. Terus yang kedua adalah dari sekarang persiapin tuh apa aja harus dipersiapkan ya Karo ya. Mau saya inget nih, kalau teman-teman masih kelas 12, kelas 11 ya, kelas 11 itu pertahanan nilainya di atas 7,5. Karena nanti yang Bandirma University ini nilai rata-ratanya minimal 7,5 Karoy. Seperti itu ya. Nah, saya izin lagi nih mumpung keinget tadi kelas 11 Kak Satria ya. Jadi saya juga udah saya lampirkan juga di websitenya teman-teman ya, di kuliah di turki.co.id, jangan sampai ketukar websitenya ya, yang ada logo Global Edu Amalanya teman-teman ya, kuliah di turki.id. Nah, untuk persiapannya ini teman-teman ya, jadi pakai mana sebentar. Ini ya, walaupun masih kelas 11 ya, nanti pertanian nilai di atas 7,5 ya kelas 1 teman-teman. Nah, ini kalau jalur berkas seperti itu. Sama halnya kalau teman-teman hari ini kelas 12 ataupun gap year ya, bisa banget. Nilai ijazahnya 7,5 nih. Kemarin nggak lulus di SMBP, tapi saya yakin kalian bakal bisa masuk di jalur Bandirma University teman-teman, di atas 7,5. Sayang nilainya udah bagus-bagus, berjuang di sekolah gitu ya, nggak dipakai, sayang banget. Jadi silakan teman-teman pakai di program jalur berkas seperti itu. Oke ya, itu. Dan kalau yang kelas 11, kelas 10, karena ini Karo ya, karena kita kan ada juga jalur yang pakai tes ya. Jadi teman-teman yang kelas 11 hari ini pun juga udah persiapan tuh dari sekarang ya. Eh, Kalian bisa persiapan soal-soal ujiannya ya. Kita juga Global 2 manapun juga karena sudah banyak masukan-masukannya dari para mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya. Jadi itu kita ngebuat buku bank soal, teman-teman. Nah, ini untuk kalian ya, kalian yang pengen masuk ke kampus Turki jalur tes. Kalau untuk kelas 12 udah lewat karena udah penutupan, tinggal pakai jalur berkas. Nah, ini untuk kelas 11, kelas 10, ayah bundanya punya kelas putra-putrinya punya kelas 10, kelas 11. Kita udah nyediain buku bank soal. Ini fisik teman-teman, bukan PDF. Nanti kita kirim ke alamat teman-teman. Nah, ini kita udah pakai bertahun-tahun dan soalnya update teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih 90% soalnya itu akurat ya, gampang dipahami karena ada pembahasan soalnya ya, dibuat oleh alumni Turki, ya. Karena tutornya alumni Turki ya, dan sudah terbukti dari setiap tahunnya teman-teman. Jadi cocok banget nih buat kalian yang kelas 11 karena waktunya masih panjang, itu dimaksimalkan lah ya, kelas 1 dari kelas 11 seperti itu. Oke ya, paling itu Kak Satria, terima kasih banyak, salam dari di Aceh ya. Wah, keren banget nih kita dari Aceh Kak Satria. Oke, siap-siap. Luar biasa nih Kak Satria, masih kelas 11 tapi udah luar biasa semangat itu ya. Semoga nanti Kak Satria bisa mempersiapkan itu ya, karena masih ada kurang lebih 1 tahun gitu ya untuk bisa mempersiapkan biar lebih matang kayak gitu. Dan tadi pertanyaannya apakah di Turki itu ada skripsian? Nah, tadi ada opsi gitu ya. Ada yang punya ataupun ada yang sistemnya skripsi atau ada juga yang enggak gitu. Jadi kalau Kak Satria milih yang non tesis itu nanti nggak ada skripsinya kayak gitu. Jadi ini suatu sistem yang menarik gitu ya. Dan tadi untuk masuknya pun itu Kak Satria hanya perlu untuk mempertahankan nilainya supaya rata-ratanya itu tidak kurang dari 7,5 kayak gitu. Sepertinya juga nilai Kak Satria pasti di atas 7,5 gitu ya. Katanya sangat luar biasa lah kayak gitu.
Semangatlah Kak Satria. Oke, sip. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Egi Muhammad. Kak Egi bisa on mic nggak Kak Egi? Atau mau dibacain aja Kak Egi? Ini di kolom chat ya. Ini pertanyaannya menarik sih sebenarnya sih. Gimana Kak Egi? Ada bisa on mic? Oke, sepertinya Kak Egi oh lagi di jalan. Oke, siap-siap. Oke, berarti izin untuk saya wakilkan ya Kak Egi ya. Oke, jadi Kak Alvar, ini Kak Egi nanya, kalau untuk lulusan Turki itu nanti kerjanya diarahin kemana gitu Kak? Itu karena kan mungkin dari sisi ijazahnya dan lain sebagainya itu agak berbeda gitu ya dari Indonesia. Nah itu gimana Kak? So, mungkin Kak Alvar punya cerita gitu ya, lulusan alumni Turki tapi dari sisi karirnya gemilang juga kayak gitu. Baik, baik, terima kasih Kak Egi. Hati-hati di jalan ya, Firmanillah Kak Egi yang sedang di jalan. Keren banget ya di jalan-jalan sambil dengerin webinar yang sangat luar biasa nih. Jadi kalau untuk prospek kerja, prospek karir ya. Nah, jadi nanti di Global 2 Mana sendiri, kemarin kita juga udah diskusi ya Kak Roy ya. Kita akan yang pertama satu nih ya, satu sebelum kalian milih, suara saya terdengar jelas ya Kak Roy ya? Oke. Jelas jelas Kak. Oke. Jadi sebelum kalian masuk pun ke kampus kuliah ya, dari Global 2 manapun juga udah mempersiapkan banyak hal. Satu adalah tes minat jurusan gitu ya. Tes minat jurusan ini untuk memprediksi kalian tuh cocoknya di jurusan apa sih? Seperti itu ya. Sesuai dengan minat, bakat dan kepribadian. Satu. Nah, nanti kalau misalnya udah tentu ini jurusannya apa, nanti kita akan menginformasikan prospek-prospek kerjanya tuh kalau jurusan A apa aja sih, jurusan B apa aja sih, jurusan C apa aja sih, itu ya, itu gambaran. Terus sisi lain, dari Global 2 manapun juga punya unit GEA Career Center, teman-teman. Gitu ya. GEA Career Center ini di mana kalian akan dibimbing ya di awal gitu ya, memberikan gambaran tentang dunia kerja. Nah, singkat ceritanya nanti kalian akan ada namanya CV atau curriculum vitae preparation class. Jadi nanti kalian akan kita buatkan kelas untuk membuat CV yang baik dan benar seperti apa. Ya seperti itu. Nah, sisi lain, ketika lulusan Turki itu juga tadi ya saya bilang ijazahnya itu diakuin di berbagai negara, entah negara Turki, negara Eropa maupun di Indonesia. Ya pengalaman saya yang udah ketemu alumni-alumni Turki itu kayak misalnya contoh ketika waktu itu ada event di Jakarta, kita ada B2B ya, B2B meeting ya antara pengusaha Turki dan pengusaha Indonesia. Nah, salah satu momen itu ada pihak Bea Cukai yang presentasi. Ternyata pihak Bea Cukainya itu mereka alumni Turki. Nah, jadi alumni Turki itu bisa jadi ASN juga ya. ASN di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi PNS tuh bisa seperti itu. Sisi lain juga rektor di Universitas Islam Internasional ya di Depok itu UII, Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Nah, itu rektornya pun juga dari alumni Turki, teman-teman. Jadi intinya uh, alumni-alumni Turki itu juga prospek kerjanya bagus-bagus, teman-teman gitu ya. Itu memang terbuka besar buat teman-teman berkarir di Turki, di Eropa maupun balik ke Indonesia berkarya di Indonesia. Seperti tinggal pilih teman-teman ya. Yang pasti nanti networking teman-teman sangat kebuka karena saya yakin teman-teman yang kuliah di Turki itu nggak sembarang orang ya. Karena kan kalian tuh kan survive di Turki ya. Survive di Turki, keluarga pun juga support yang pasti gitu kan. Jadi ya saya yakin teman-teman yang kuliah di Turki itu bukan orang-orang yang sembarangan, udah terfilter dari motivasinya, dari niatnya, dari persiapan materi, dari persiapan knowledge dan lain-lain itu pasti teman-teman udah terfilter dan saya yakin kalian tuh bakal cemerlang karirnya seperti itu Kak Roy. Oke, luar biasa. Ini jadi Kak Egi ya, luar biasa
Tadi sudah dijawab sama Kak Aufar bahwa nggak perlu khawatir gitu ya. Dari awal pun teman-teman nanti kalau bersama Global Edu gitu ya, sama GEA, itu ada yang namanya tes minat bakat gitu ya, ataupun grafologi gitu, yang mana di situ nanti akan diberikan referensi gitu, referensi jurusan, dan juga nanti kira-kira teman-teman itu cocoknya itu kerjanya jadi apa sih kayak gitu. Pun teman-teman tadi juga di Global Edu Amanah itu ada GEA Career Center gitu, yang mana di situ nanti membantu teman-teman supaya lebih siap gitu untuk nanti menambah insight terkait dunia karir gitu, atau preparation karir kayak gitu. Salah satunya tadi ada kurikulum vitae preparation class gitu. Dan juga untuk profil lulusannya pun itu teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, karena ijazah Turki juga banyak diakui di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Nah, teman-teman ini sedikit fun fact gitu ya. Tadi kan salah satu yang ditunjukkan itu ada buku Bang Soal Yos gitu ya. Nah, itu pembuatnya itu juga alumni dari Turki teman-teman gitu. Jadi itu salah satu contoh profil alumni Turki yang karirnya gemilang gitu sebagai penulis gitu. Dan teman-teman pun nanti pasti kalau sudah lulus dari Turki itu insya Allah teman-teman nanti bisa karirnya itu gemilang, karena teman-teman selama kuliah di Turki akan dididik untuk bisa survive kayak gitu, karena kan nanti di sana teman-teman ibaratnya merantau kayak gitu. Oke, Masya Allah Kak Egi luar biasa, semoga selamat juga ya sampai tujuan ya, tadi lagi di jalan. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau sementara cukup? Oke, oke, kalau belum ada saya izin nanya ya Kak Aufar ya. Ini saya jadi makin penasaran gitu setelah mendengarkan tadi, ada hal-hal luar biasa gitu ya yang bisa kita dapetin kalau bisa kuliah di Turki atau khususnya di Bandirma. Nah, ini lebih ke teknis sih Kak. Kalau semisal teman-teman ya ataupun saya gitu ya, saya pengen kuliah di Bandirma University, itu caranya gimana sih Kak? Oke, benar. Jadi saya izin lagi ya Kak Roy, share nih, kasih bocoran pengalaman Global 2 mana ya, pengalaman saya untuk gimana sih akhirnya bisa kuliah di Banjarma University teman-teman ya. Baik, apa sudah terlihat Kak Roy? Sudah Kak, sudah. Nah, jadi gini teman-teman, kalau untuk mendaftar di Banjarma University ini kita sudah buka ya Global 2 mana, GEA sudah buka program pendaftaran Bandirma University untuk kelas 12 hari ini ya, teman-teman, kelas 12 ataupun yang gap year ya, yang tahun lalu udah lulus, 2 tahun udah lulus, itu bisa banget ya mendaftar di Bandirma University. Ya, dibuka untuk pelajar lulusan SMA di tahun sebelumnya maupun gap year. Memiliki nilai rapot ijazah 7,5 dari semua mata pelajaran. Nah, jika di bawah 7,5 nanti info aja ke kita ya, ke Global 2 mana baiknya seperti apa ya. Jadi langkah pertamanya teman-teman silakan berkunjung ke website globaleduamanah.com atau ke kuliahditurki.co.id ya. Jangan sampai salah nih teman-teman, saya izin share ke sini nih, ke link teman-teman ya, ke kolom chat ya, seperti itu ya, kuliahditurki.co.id seperti itu. Nanti dokumen-dokumennya pun juga untuk awalan nggak terlalu banyak teman-teman ya, KTP ataupun paspor, foto formal ya, rapot semester 1 sampai dengan semester 5, ijazah jika udah yang memiliki seperti itu teman. Nah, untuk bulan April ini ada special price teman-teman ya, untuk yang daftar di bulan April. Jadi intinya berkasnya kita permudah, yang penting itu ijazah ya. Kalau nggak ijazah pakai nilai raport teman-teman ya, semester 1 dan semester 5 ya, mungkin belum keluar nilai ijazah semester 6-nya seperti itu. Nah, saya juga menginformasikan nih Kak Roy, kenapa sih akhirnya memilih kuliah di Turki bareng Global 2 Amanah, karena banyak banget benefitnya ya. Tadi kan kita udah bocorin tuh, di awal kita ada GEA Career Center, bisa memprediksi jurusan teman-teman, sekaligus juga memberikan gambaran tentang prospek kerja teman-teman seperti itu ya. Sisi lain,
kita juga punya pendamping yang ada di Turki, itu penting banget Kak Roy. Jadi ketika kita berangkatkan teman-teman, teman-teman tuh nggak akan kita lepas ya, karena kita memiliki tim yang ada di Turki. Nah, ini penting banget karena untuk daftar ulang, untuk cari tempat tinggal, untuk ngurusin teman-teman di Turkinya itu ada tim Global 2 Amanah. Jadi kalian jangan khawatir teman-teman. Ya, nah tanpa tes untuk masuknya dan lain-lain, jadi benefitnya. Nah, sisi lain pendampingan dari Global 2 Amanah banyak banget nih. Ada 18 poin yang kalian akan dapetin ya, dari mulai pemberkasan, pendampingan pembuat visa studi gitu ya, kursus bahasa Turki. Jadi yang hari ini belum bisa bahasa Turki jangan khawatir karena untuk masuk tesnya itu tanpa tes bahasa Turki. Ya, nanti sebelum berangkat kita akan persiapkan bahasa Turki kalian bareng tutor alumni Turki lagi pasti. Ya, nanti juga udah ikut pencari tempat tinggal, asuransi perjalanan, pembekalan, tiket pesawat Jakarta ke Istanbul ya, pelepasan di Bandara Soekarno-Hatta, transportasi dari darat Istanbul ke kota Bandirma kalau di sini ya, pendamping awal dan lain-lainnya teman-teman. Ini banyak banget benefitnya yang bisa kalian dapatkan dari Global E2 Amanah. Nah, jadi persiapannya mudah, pendampingan pun juga banyak. Silakan teman-teman dalemin di website kuliah di turki.co.id ya, atau di globale2amanah.com. Jangan kebalik teman-teman ya, belakangnya .co.id, kuliah di turki.co.id, seperti itu. Nah, ini kalian bisa banyak. Nah, ini keceriaan beberapa teman-teman. Nanti juga ada tes podcast bareng orang tua yang sudah memberangkatkan putrinya ke Turki maupun beberapa mahasiswa Bandirma yang sudah berangkat dan kita kupas tuntas tuh kehidupan di sana. Nah, ini lengkap banget teman-teman di website kuliah di turki.co.id ya, seperti itu. Itu kurang lebih Kak Roy. Jadi intinya kita udah buka ya untuk kelas 12 nih teman-teman ya, silakan ke website atau nanti saya kirim di grup ya, yang udah kalian join ke grupnya seperti itu. Oke, Masya Allah, sangat komprehensif gitu ya, luar biasa. Ini jadi teman-teman yang kelas 12 ini udah bisa banget kalau misalkan mau daftar gitu ya. Kebetulan sekarang lagi buka dan lagi ada special price gitu. Pun teman-teman yang masih kelas 11 itu justru waktu untuk mempersiapkannya itu jauh lebih panjang gitu ya. Jadi masih bisa banget kalau nantinya mau konsul-konsul dulu gitu, konsultasi dulu ke kakak-kakak di GEA seperti itu. Oke, nah Kak Ofar ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Satria gitu. Kalau untuk student intern di sana itu nantinya apakah bisa kerja part time ataupun full time atau enggak Kak? Kalau untuk student intern tuh gimana definisi student intern? Tapi yang pasti kalau untuk kuliah ya, nah, mungkin nanti kita samakan dulu nih student intern tuh definisi apa. Karena kadang beda-beda nih, apalagi lagi heboh kan kemarin ya. Jadi coba kita definisikan bareng-bareng student intern. Tapi kalau untuk kuliah ya, saya mendefinisikan student intern tuh kuliah. Ya kalau untuk kuliah di Turki itu bisa kecepatan bisa banget. Ya kalau part time bisa, kalau full time kita nggak menyarankan. Jadi banyak teman-teman mahasiswa yang kuliah di Turki untuk menambah uang sakunya ya, mereka kerja part time gitu ya. Namanya part time jadi waktunya itu nggak full, bisa di akhir pekan atau di malam hari gitu ya. Jadi biasanya kerjanya kalau di akhir pekan tuh jadi tour guide gitu ya. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang wisata di Turki seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa tuh part time di akhir pekannya, di liburan akhir pekan itu bisa ke Turki, mendampingi wisata-wisata Indonesia di Turki. Ataupun sisi lain part time jaga toko bunga gitu ya, jaga toko restoran, itu hal umum sih di Turki teman-teman. Ataupun menjadi asisten dosen, asdos itu ada juga karena kalian bisa punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Jadi asisten dosen ya, karena orang Turki uh, bahasa Inggrisnya nggak sebagus teman-teman nih biasanya tuh, itu bisa jadi as. Jadi intinya kalau part time bisa teman-teman. Dan itu uh, saran dari kami adalah di tahun kedua
biar nanti di tahun pertamanya fokus dulu ikut program bahasa Turki di kampusnya seperti itu. Oke, siap. Jadi bisa banget gitu ya Kak ya, kalau misalkan nanti di sana bisa sambil kerja kayak gitu ya. Karena tentunya mungkin teman-teman di sana perlu untuk berpendapatan tambahan gitu ya. Jadi bisa banget Kak. Oke. Nah, Kak Ufar ini ada pertanyaan lagi yang mungkin ini saya elaborasi sama pertanyaan saya gitu ya Kak ya. Ini jadi ada pertanyaan dari Kak Dusma Pakpahan. Ini pertanyaannya, ada jalur beasiswa nggak Kak kayak gitu. Terus mungkin saya elaborasi sama pertanyaan saya, itu kira-kira peluang bisa kuliah di sana itu gimana Kak? Persaingannya kayak gimana tuh? Ya, mungkin teman-teman di sini penasaran untuk peluang masuk atau diterimanya di kampus Turki atau khususnya di Bandirma itu gimana? Oke, jadi kalau untuk peluang dulu ya, peluang itu sangat terbuka besar teman-teman ya, terkhusus bareng Global 2 Manah. Jadi memang kenapa besar? Karena partnernya adalah Global 2 Manah yang udah berpengalaman dan punya kerjasama khusus dengan berbagai kampus di Turki. Jadi kita memang sebagai partner ya, dengan tagline-nya adalah Your Study Abroad Partner ya. Jadi teman, jadi sahabat, menjadi keluarga, menjadi bagian keberhasilan kalian nih untuk masuk ke PT Turki. Akhirnya peluang itu sangat besar karena kita udah punya pengalaman tips and tricksnya, strategi-strateginya tuh, akhirnya bisa masuk deh ke PTN Turki. Jadi peluangnya besar. Nah, kalau untuk yang jalur beasiswa tuh ada beasiswa yang dimana sebelum keberangkatan maupun beasiswa ketika sudah jadi mahasiswa. Jadi beasiswa pun juga terbuka besar. Nah, memang kalau untuk beasiswa menjadi mahasiswanya ya, beasiswa di awal keberangkatan maupun jadi mahasiswa Turki itu nggak sebanyak ketika kita jadi mahasiswa Turki, Karoy, gitu ya. Jadi yang familiar itu beasiswa ke Turki itu beasiswa YTB sama TDV itu ya. Nah, di mana beasiswa YTB ini memang G2P, government to person gitu ya. Jadi langsung dari pemerintah Turki. Memang tuh full funded dan memang persaingan sangat ketat gitu ya. Jadi ada peluangnya besar kalau untuk yang beasiswa tapi ketat banget seperti itu. Dari Global 2 Mana memang masih sebatas kita memberikan webinar ya. Waktu itu kita webinar bareng mahasiswa yang alumni ITB ataupun yang dapat beasiswa ITB. Tapi insya Allah tahun 2024 ini kita bakal buka program persiapan ya, preparation untuk yang beasiswa. Tapi memang beasiswa itu biasa di akhir tahun ataupun awal tahun. Seperti itu teman-teman. Ya buat teman-teman kelas. Yang gap year itu pun juga buat yang gap year biasa karena membutuhkan nilai ijazah. Tapi banyaknya ketika sudah menjadi mahasiswa. Jadi ketika kita udah jadi mahasiswa, nah teman-teman tuh banyak yang mengambil beasiswa di Turki. Salah satu beasiswa yang paling favorit tuh beasiswa Erasmus teman-teman. Jadi ya beasiswa Erasmus di mana kalian berkesempatan kuliah S1 di kampus negara Eropa lainnya. Nah itu beasiswa full funded dari pemerintah Turki, kalian dibiayain full sama pemerintah Turki. Nah, contohnya waktu itu ada mahasiswa kita keterima di Finland, ya. Dia kuliahnya di Nikde University, terus ngambil Erasmusnya, keterimanya di Finland. Nah itu untuk program Erasmus itu seleksinya hanya bahasa Inggris aja, gitu ya. Dan tuh kayak ibarat tuh kayak kalau ke cerita teman-teman itu cuma kayak soal TOEFL karena nggak sulit bahasa Inggris di negara Turki. Jadi intinya besok ada ya teman-teman, tinggal cari di beberapa informasi. Kalau kita biasanya di akhir tahun ngadain event beasiswa teman-teman ya, preparation maupun webinar. Nanti juga kita teman-teman yang tergabung di Global 2 manapun juga kita akan ada webinar peluang beasiswa. Jadi salah satu bagian dari komitmen Global 2 Mana kita banyak nih, mulai dari preparation career, jurusan maupun harapannya nanti peserta yang tergabung di Global 2 Mana dapat gambaran tentang beasiswa-beasiswa di Turki. Seperti itu Kak Roy. Wah, luar biasa, ini sangat komprehensif gitu ya. Jadi ini Kak Dosma itu bisa banget ya Kak Dosma ya. Jadi peluang-peluang beasiswa itu bisa terbuka luas, baik itu nanti beasiswa yang dari pemerintah Turki ataupun itu beasiswa parsial kayak gitu. Jadi masih sangat terbuka luas lah peluangnya gitu.
Oke, Kak Aufar, ini mungkin karena dari teman-teman juga sudah cukup jelas gitu ya, dan teman-teman pun kalau misalkan mau kepo lebih lanjut gitu ya, ataupun pengen tahu lebih lanjut, itu bisa mampir ke website ya teman-teman ya, website yang udah dikirim sama Kak Aufar di kolom chat box gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti setelah ini boleh langsung menghubungi nomor ya gitu ya, yang udah share informasi webinar ini di grup gitu. Oke, mungkin terakhir Kak Aufar boleh untuk memberikan sedikit closing statement ataupun motivasi untuk saya dan juga teman-teman yang pengen untuk kuliah di Turki. Baik, terima kasih teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Karena hari ini kita record eventnya, nanti teman-teman bisa nonton lagi di YouTube. Motivasi saya adalah teman-teman percaya apa yang kalian tuju ya. Persiapan dari sekarang, waktu terus berjalan, jangan dibuang-buang. Ini buat muhasabah saya juga teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah yakin, yakinkan diri dan yakinkan orang-orang di sekitar teman-teman ya. Karena kan nanti mengambil keputusan pun juga orang tua ya. Kalian juga yakinkan ayah bunda kalian untuk bisa direstui kuliah di Turki. Seperti itu. Setelah itu persiapkan nih, konsultasikan mimpi kalian ke Global 2 mana ya. Mulai dari apa aja sih Kak yang persiapin? Saya dari sekarang udah harus apa aja nih Kak? Nah, tadi kayak misalnya, oh kamu kelas 10, kelas 11, ya udah harus beli buku bank soal karena persiapan untuk tes soalnya seperti itu, karena harus ningkatin nilainya di atas 7,5 dan tips lain-lain nanti dari Global 2 mana. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menghubungi Global 2 mana, tanyakan Kak apa sih yang harus dipersiapkan hari ini gitu ya. Karena insya Allah persiapan kalian, usaha-usaha kalian itu tidak pernah mengenai hasil ya Kak. Jadi intinya siapin dari sekarang. Ya, bangun mimpi dari sekarang dan bangun-bangun, jangan mimpi terus tapi wujudkan mimpinya. Seperti itu. Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Aufar nih atas motivasinya ya. Mungkin kita bisa bermimpi gitu, tapi kalau mau mewujudkan ya kita harus bangun gitu ya supaya mimpinya bisa terwujud. Oke. Semangat untuk teman-teman semuanya, baik yang masih kelas 11 ataupun yang udah kelas 12, sama-sama punya kesempatan. Kalau misalkan butuh teman untuk berkonsultasi, ya siap jadi teman-teman gitu ya, untuk bisa membantu teman-teman yang memang punya minat untuk kuliah di Turki, siap untuk jadi teman konsultasi. Gitu. Oke, mungkin saya mau mengucapkan juga terima kasih ke Kak Aufar yang udah sharing gitu ke kami semua, yang memang kami butuh informasi ataupun insight gitu ya seputar kuliah di Turki seperti itu. Semoga teman-teman di sini bisa menambah pengetahuannya ataupun wawasannya seputar gimana sih cara ataupun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk bisa kuliah di Turki. Pun kalau teman-teman masih penasaran juga, masih ada yang kurang jelas dan mau ditanyain, masih boleh banget ya. Itu ada link website ataupun nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi gitu ya untuk berkonsultasi. Oke, mungkin karena sudah di penghujung acara, mungkin apakah kita perlu dokumentasi dulu Kak Alfa? Oke, boleh teman-teman yang Boleh. tidak ada kata, boleh Saya izin screenshot dulu sama Karo ini. Siap. Siap ya Kak. ya. 1, 2. Oke. Boleh teman-teman kita juga yang berkenan untuk foto bareng. Semoga teman-teman nanti bisa ini, atau nanti nggak apa-apa via ini aja Karo, kita cukupkan aja Karo. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ufar dan juga terima kasih juga teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di webinar malam hari ini. Jangan lupa untuk nanti bisa ikut webinar-webinar selanjutnya gitu ya, karena akan ada insight-insight lain yang tentunya bakal menambah insight teman-teman semuanya seperti itu. Oke, mungkin dari saya pribadi mohon maaf kalau misal selama tadi memandu ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kata. Semangat untuk teman-teman semua yang ingin mewujudkan kuliah di luar negeri khususnya di Turki, jangan pernah patah semangat gitu ya, karena
seperti apa masa depan kita besok tergantung bagaimana kita menciptakannya sekarang. Oke teman-teman, saya mewakili tim dari Global 2 Amanah izin untuk pamit undur diri gitu ya. Sekaligus juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kak Aufar atas sharingnya malam hari ini. Oke, saya cukupkan ya, karena tadi diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Jalan-jalan ke Jati Asih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan semoga sehat selalu.